Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Nusana budiman sadonyo. Kita basuh balik dalam budaya alam Minangkabau. Dan tentunya kita kabiaso ke Nusana kita akan mangket tema-tema topik-topik permasalahan seputar adat. Dan pembicaraan kita kini masih terkait dengan kalau Nusana masih takana di pembahasan sebelumnya adalah cara Minangkabau dalam mengelola harta. Ko haratu ko memang di Minangkabau ko terkenal ko sana. Pasti setiap nagari, setiap daerah itu tuh ada asetnya, ada haratonya. Tapi Minangkabau nya punya suatu sistem yang adalah tersusun ko dalam pengelolaan harato ko. Tujuannya untuk kesejahteraan anak cucu sampai ke hari kiamat, mungkin sampai Minangkabau ko tetap ada. Dan tadi di awal kita lah dibuka bersama Saluang oleh Dacendra Muslim. Terima kasih Dacen. Sehat Dacen? Insyaallah sehat. Alhamdulillah. Iya. Dan kalaupun kurang sehat tapi tetap buat bahasa mangai Dacen. Tetap semangat. Iya. Dan kita untuk membahas tema kini ko sana masih dengan kelanjutan tema yang sama dan tentu narasumbernya pun narasumber yang sama pula dengan pembicaraan sebelumnya ko sana ada Mak Rajo Intan, Mamak Rajo Intan, atau kalau nama beliau nama ketek mungkin mak yo adalah Mak Dr. Andes Zaitul Ikhlas Saad MSI. Betul mak ya? Assalamualaikum mak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya mak, apa kabar mak? Alhamdulillah, baru sehat mak ya. Awak kalau ada kayak orang gagah-gagah kok sehat ya. Apalagi kan ini Saluang tuh kan. Harus di meninjau harus. Betul mak, yang membuat Saluang memang orang meninjau. Iya Dacen ya. Mak, di pembicaraan kita di awal dulu di episode 1 ataupun di part 1 terkait cara Minangkabau dalam mengelola toko. Kita ala membahas mungkin patangko dalam segi umumnya dulu tuh mak ya, yang dulu awal-awalnya sampai kita di akhir pembicaraan tu adalah cara kita membalian istilahnya kalau Siriah tu balik ke gagangnya, Pinang balik ke tampuknya. Nah itu yang kini kau mungkin akan kita lanjutan ke mak untuk mendalami. Kemudian tentunya kita harus membawaan yang Allah di balian tu yo kita pakai dalam kehidupan kita gini kok mak. Mungkin kalau ada yang di luar jalur, kau cara ikolah mungkin harusnya baliaknya ke jalur kau baliak agar yo sistem kekerabatan kita di Minangkabau, kemudian cara kehidupan termasuk dalam mengolah harta kau baliak lah seperti nenek moyang kita dulu. Mak, cara itu mak, apa sistem yang memang harus kita baliak itu tuh mak? Terima kasih Paru. Iya mak. Dan pada dunia sana, para pemangku adat, umat dan seluruh yang menjangkau acara kau. Jadi Faru, ya, dulu kita bicarakan bahasanya Minang sebagai suatu identitas masyarakat, dia punya sistem tersendiri tentang yang kalau kini namanya kan aset di Minang kan ada sako ju pusako. Sako pusako betul. Kalau sako tu imateri. Ya kan, nah ya gala-gala, ya termasuk petata petiti kok tu sako. Nilai itu aset awak. Iya. Nah ada nilai itu. Ya kan, baru pusako. Nah, kalau pusako kan dalam bentuk materi. Di antaranya pusako itu adalah kalau kini aset namanya orang ngecekin ulayat. Iya. Nah kalau dalam bahasa kini kan lahan. Awak dulu namanya ulayat. Nah, di Minang tuh kapleng-kapleng ulayatnya udah ada. Mulai dari ulay rajo. Ya kan? Karena rajo dulu peran. Pemerintah lo nado loh. Rajo yang mengatur apa kok. Nah, do beko bahasa biasa balahan, kuduang karatan, ada apa namanya cabang-cabang ke situ. Kemudian ada namanya ulayat nagari. Tuh nagari itu punya aset. Iya. Sebagai nagari itu ada bahasa. Jadi nagari itu ndak bampe suku, ada betapian, ada aset-aset itu kan. Kemudian lebih kecil lagi namanya suku
Oh, lebih suku. Iya, suku yang suku tuh punya aset tuh. Caniago, Tanjung, Melayu dan sesuai nama-nama tuh. Dan yang terkecil tuh kaum. Kamu kan dari juri-juri punya aset. Punya pusako dalam bentuk lahan aset. Berarti kalau tidak salah orang Ica orang Minangku kayu, Mak ya? Kayu bana dalam arti secara geografi. Nah, daerah Minangkabau kan sangat apa? Lebih lapang Kalimantan lebih doang. Nah, tapi dalam sistem nilai kok awak ada onggok-onggoknya itu. Dan di onggok-onggok itu ada sistem kegunaannya. Secara umum itu tuh kan orang tua kita dulu di dalam aset atau lahanku betul-betul sangat jelimet. Betul. Jangkauannya jauh. Iya. Kalau namanya 7 bukit 9 pulau nama lebih dari itu tuh. Iya. Ya kan? Jadi kalau nice beat kini ngomong namanya future tuh, memprediksi masa depan tuh, orang awal lah dulu. Ya karena kan giko ya Mak ya. Harato tuh kan lado dari ujung-ujung. Sampai kini anak cucunya masih bisa menikmati. Kalau emang yo kadiabihan mungkin lah dulu habis. Kan gitu. Jadi di nentu-tua kita dulu paham ya. Ada pahamnya Pakcik. Yang bumi ndak kabar tambah. Iyalah. Nanak kamanakan kabakambang. Nah, adisiko main aturan tuh. Nah, pusako nan tanah kau nak kau tambah. Bumi segitu. Iya kan, mungkin bisa berkurang, tentu lu berkurang. Sebab berkurang posisi ya. Dulu kau parak di BAI ya kan, hilangnya. Tapi posisi orang lihat kau. Nan daerah suatu kecamatan wilayah kan bentuk itunya. Tapi kadang direposisi oleh kekuatan alam dan sebagainya. Sama tuh. Nah untuk itu melihat dulu sistem itu jalan, tidak ada persoalan. Nah kini seiring dengan perjalanan waktu dan sebagainya, di mana tanah kau semakin menentu dalam kehidupan, tanah tidak lagi dalam hal seperti sako dan sebagainya, tanah terkait dengan sebuah industri dan sebagainya dan ekonomi secara makro dan mikro lah. Tentu pemahaman orang tentang tanah semakin tentu dalam menggunakan tanah atau aset kau tentu ada bias-bias. Ya enggak? Itu biasa saja tuh bias kau. Ada karena ketidaktahuan tentang sistem, aturan-aturan dan norma-norma. Ada mungkin karena memang tahu, tapi namanya dilakukan pelanggaran tuh. Ada sama sekali memang tidak ambil tahu karena tidak. Ada kan? Nah untuk itu terjadilah hal-hal baik pengurangan dan sebagainya, malah pertengkaran, malah bisa jadi terjadi di satu kaum itu perbuatan-perbuatan pidana. Malah dojo pembunuhan gara-gara membunuh dan sebagainya. Cakap-cakap antar kampung. Itu biasa itu kan dari itu. Sama aja kabun gini ya. Ya enggak? Itu punya den betul kan? Cakap. Nah lalu sekaitan dengan Faru tadi, apakah masih mungkin enggak sistem nilai yang dulu nang kini kita balian. Persoalan-persoalan yang krisis, multi krisis yang kini yang dengan berbagai bentuk dan bisa enggak? Kalau mau pribadi, mau optimis masih bisa. Tapi tentu keoptimisan awak itu didukung dengan Bacar pertama. Pertama, orang bisa sehat. Pertama syaratnya makan bergizi. Enggak itu dulu. Enggak. Tahunya masuk sakit. Tahunya masuk sakit. Sadarnya sakit barunya baru be. Iya betul. Nggak sadarnya sakit kan? Apalah sakit ndak aja. Lah kunyang badan gua. Hanya ndak tahu ndak sadarnya sakit kunyang doh. Iya. Lama ngalapu saya baru tahu. Iya. Betul iwate sih iya. Jadi kalau para awak di Minangko, wak merasakan ke masalah. Ada masalah juara pusako. Ada masalah juara aset itu mudah dulu. Kalau itu tahu cari. Kadipadian atau kadiatasi. Banyak kita tahu rasa sakit kadia UB atau kadibiakan saja. Kalau dibiarkan mati. Makanya awak baru be. Iya betul. Anak baru be tadi itu ke dokter, makanya nyebue aturan-aturan dokter kan. Dan seluruh yang dianjurkan dokter itu kan awak laksanakan. Iyalah. Pada boleh olahraganya gini, maka sehat. Iya. Nah aturan-aturan kok. Nah mau melihat ada maka optimisme tadi itu. Yang pertama. Secara dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, kalau dulu kita hanya disangkut seketes pasal 8 balik kan,
nagari di Minangkabau. Kini ada undang-undang. Undang-undang nomor 7 balik tentang Sumatera Barat. Ya. Nah, kalau undang-undang itu kan, walaupun masih ada hal yang harus diapakan kan, dalam undang-undang itu lah diakui dan itu bahasa falsafah hidup orang Minangkabau ada bahasa ini syarat-syarat. Bahasa ini kita. Kalau payung hukum gua, kau bakal tadi batampuk lah bisa gitu, ya kan? Batali lah bisa gitu ini. Ada tuh. Dulu ndak. Dulu awak-awak saya yang mangangayan tuh kan ada kaitan-kaitan. Terus nanti kok tentu nantinya ya kan oleh semua kita, terutama pemerintah daerah, pemangku adat, lembaga adat, masyarakat adat, nah sampai ke bawah menyadari bahwa membuat pola atau pola sistem itu. Dan secara dari Sumatera Barat, ambo bersyukur jo, yaitu kalau tidak salah di zaman Pak Gamawan dulu tuh, tahun 2008 ada Perda nomor 6 Baleh tentang penggunaan dan pemeliharaan ulayat. Penggunaan dan pemeliharaan. Cuma banyak mau cari orang dan kurang memperhatikan itu. Lalu di langkah-langkah di situ tuh upaya-upaya secara sistemik, secara hukum untuk memelihara itu. Pemeliharaan di situ agarnya pertama tentu masalah tidak terjadi banyak terakumulasi yang dan bermasalah bisa diatasi secara bertahap. Contoh, nah di awak kini kalau di Sumatera Barat ulayat awak habis pindah apakah yang pindah posisi, pindah tangan dari ulayat nagari, ada ulayat kaum, ulayat suku itu pindah kepada HGU perkebunan. Kok kan tidak boleh ada. Dalam apa nama jelas tuh aturan menteri apa tuh kan PP yang boleh nah HGU itu kan tanah negara. Tapi dulu juga gitulah mungkin pertama awak pakai pemangku adat para nenek mama ndak paham tentang undang-undang dan sebagainya. Kemudian juga pemerintah terlalu haroknya juga investasi juga. Sehingga juga sumpit-sumpit bare degian. Lah kini sumpit bare orang Paci kan. Dia paru di Baraetar di Pasaman tuh. Ya, di Sijunjung, di Nama Seraya di Pasisi ya. Beralih kepada yang punya investor. Ya kan? Walaupun investor nama hak guna. Tapi hak guna tuh kalau 20 tahun coba bayangkan. Ada 30 tahun bisa diperpanjang. Malah kini dia lah dulu mau dangga-dangga tapi Anda belum dicek sampai sekian tahun diapakan itu. Memang dia ndak status miliki guna, tapi kalau ndak diapa siapa lah? Sama umpamanya Faru punya oto kan nambah boy limu dia STNK dia Bo. Iya. Apa dia baru punya oto pembali saya baru. Alah. Jadi boleh gini, ini harus ada kemauan. Kita tidak mencari lesia yang salah, yang nanjale menurut ambo semua awak salah. Salah mau. Salah dan pengertian ada kelemahan awak. Baik pemerintah daerah begitu mudah saja magen apa investasi store maupun peranim, maupun tokoh-tokoh termasuk para akademisi. Ya akademisi, seharusnya akademisi kan merupakan garda terdepan dalam mencerahkan dan mencerdaskan masyarakat. Untuk itu kan, anak kini kita dengan adanya undang-undang nomor 7 baleh kemudian tidak oleh dikaitkan itu menurut ambo peluang yang sangat luar biasa Wah, ya sangat luar biasa. Wak ramu beli apa? Sehingga nanti itu cari formulasi yang tadi itu cadik ndak membuang kawan, lama gapu ndak buang lama, cadik ndak menyukan. Nah itu sih kalau cari. Bah nanti langkah-langkah yang tanah ulayat nagari, ulayat kaumko yang dipakai kini oleh dunia usaha sekian tahun, ada ndaknya formulasi. Ya tentu dalam bentuk regulasi juga. Betul. Iya, Mak. Berapa kali perpanjangnya bisa? Harus itu berapa kali panjangnya bisa? Itu ada kemauan politik itu, ya kan? Kalau berapa kali panjang situ, nampak orang usaha tuh bebenahlonya tuh. Nah setelahnya kembali, karena kan kembali ke pemerintah daerah, karena pemerintah daerah menyaran dulu. Bisa enggak dia buat regulasi? Pemerintah daerah pun melalui kini mengembalikan balik ke karena Syria ke Syria ke gagangnya kan, Pinang ke tempuannya. Neko kok sianu punya dulu. Kenapa tidak? Tapi untuk mencari itu sampai kate itu kan payah tuh Mak. Kalau zaman gini. Itu Mak. Kalau kata payah ya duluan. Ya sih, itu kan kalau awak mencari dia loh. Kamu kan cari ranji kate, kan gitu. Seperti itu Alum Putih Ranji.
Iya, memang lebih ranji. Umpamanya di Pasaman lah umpamanya. Iya. Kan tahu tanah yang di PT Ko tanah saya dulu kok. Betul. Nah, PT Ko tanah saya dulu kok. Iya. Ya kan? Memang gini, mudah memang tidak mudah, tapi kenapa tidak bisa? Oke. Memang tidak mudah tapi bisa. Kenapa ada peluang regulasi sudah ada, hukum ada. Kalau susah kita bayangkan orang dulu, nenek moyang kita dulu, tidak sekolah, tidak ada kuliah, kok bisa menyelesaikan masalah-masalah itu? Betul sih, Mak. Iya. Nah, kini bentuk itu nanti penyelesaian masalah yang dunia usaha tidak awak rugikan. Itu kuncinya. Tapi nan awak balik. Mambiak banang, betul. Ya kan, kalau umpamanya kini lah sewa 30 tahun. Betul, ya. Lari tambah 30 tahun. Kan enggak kado ruginya tuh, laba-laba tuh kan. Awak cari lo format ke depan dalam aturan kok nanti itu kan. Ya kan? Sehingga apa? Kalau ingin melanjutkan nanti kaitan juga. Sehingga anak nagari kemanakan yang punya yang oleh nenek moyang dulu aset dan tanah untuk kemakmuran kampung tuh, kemakmuran nagari dan sebagainya bisa. Tapi kalau kini kabun nado hanya sekadar pekerja sawit saja, itu kan lama mana. Ya enggak, lama mana konsepnya. Kan itu, kan nanti kan bisa tenaga kerja diserap. Kalau secara tenaga kerja, kepemilikan lape, lalu dumbok je tenaga kerja, rasumbo tipi bana tuh. Ya, tapi kalau besok ada, tentu orang santiang bisa merumuskan kok. Ya enggak, ada kombinasi, ada tekad dari akademisi, ada dari birokrasi, ada dari politisi merumuskan. Yang intinya pengusaha yang telah menguasai 100.000 hektar kini 60 hektar tidak dirugikannya. Tapi masyarakat bisa mendapatkan haknya balik. Kenapa enggak undang-undang dasar orang mendemen? Ini baru itu. Ama undang dasar tuh kan tabu besar itu tuh. Lalu dia mendemen dah. Ya kan, kenapa enggak? Jadi menurut Ambon enggak ada yang enggak mungkin. Iya kan, Tuhan berikan peluang. Nanjale konstitusi sudah beri peluang. Dengan undang-undang nomor 7 balik ya tahun 2022 tentang Sumatera Barat dan kaitan sebelum itu dengan Perda nomor 6 balik tahun 2008. Tinggal kemauan saya. Baru kini punya oto arfat toh. Nah, minyak pandu, tapi kalau kamu enggak menggari di rumah saya oto itu tuh. Kamu enggak berguna. Nah, tapi biar kijang gero. Kijang gero namanya di meninjau tuh, kirang-kirang tu ada menggari tabat tadaki buki dia. Nah, ada kemauannya. Jadi ambo kurang setuju kalau ada ngecen enggak mungkin kurang setuju. Ambo lebih setuju kok mungkin ke. Formulasinya nawak carikan di sekolah kebijaksanaan. Kalau batamu sekali lagi akademisi, batamu jo berkerasi, batamu jo politisi. Nah, dia gira so para umpamanya pemangku adat yang tadi. Balon ndak mungkin ya baru. Tapi Mak. Itu bukan mamatan sih, Mak. Tapi kita mau baca kemungkinan. Untuk menyatukan yang tadi elemen-elemen tadi itu, Mak. Kan undang-undang lah kok. Tinggal kita memformulasikan dengan menyatukan elemen-elemen tadi itu. Masih optimis nggak sih, Mak, untuk menyatukan tadi itu? Kalau ambo pribadi optimis sebenarnya. Contoh, adalah contoh yang paling paling ekstrim. Baru pernah dia kakak. Berduanya. Berdusi sudah lain. Siapa? Jen orang? Baicen, Batigo mungkin ya. Baicen. Bacendra. Abang orang dia kakak. 10. Satu ayah, satu mande. Iya. Satu bibit kan? Sama nak cara pikiran 10 orang. Beda lah. Saraya sama desa nak cara pikiran. Awak yang berdua sih beda. Apalagi 10. Apalagi elemen-elemen. Tapi yang bisa menyatukan. Yang menyatukan sadar awak satu ayah, satu mande. Oke. Selalu sehingga perbedaan kepentingan tadi bilang bacangka atau malu aja awak, mau orang kayak awak. Iya. Kalau para elit-elit tadi itu bisa menyampingkan kepentingan yang parsial, kepentingan yang sifatnya sesalah politis, penting. Satu aja kepenting Minang mengandak bisa, kepenting Sumatera Barat mengandak bisa Oke. Dia kakak tuh 10 berbeda, cik bibi itu. Boleh awak. Antara orang Pasaman, orang Solok Selatan, orang Pesisir, orang Padang, antara Pasaman dilihat beda-beda tuh cara berpikir. Itu sunatullah. Tapi kok bisa? Ada rasa. Apa rasa kebersamaan? Tangga bertangga yang tidak malu,
manangi mai ayah dalam kubur. Iya, tangka-tangka aja. Nah, perbedaan kita kau habis. Kalau kau luluh Minang nanti habis bisa. Balon darunya. Kalau Ambo mau optimis lah gitu. Nah, tinggal nanti ya kita minta kepala daerah gubernur ke memberikan raso. Iya. Ya kabupaten-bupati dan EPD lain. Begitu raso. Kemudian juga politisi, apapun partainya silakan. Tapi yang kepenting sumber di atas segala-galanya. Akademisi, apapun profesor jurusannya silakan. Ambo jurusan kedokterannya ndak ada kaitan. Jangan dikecen ndak? Iya. Ndak, jadi kecen ndak ada kaitannya juga kok tanah. Kok betul loh. Ndak bisa tuh Pak Ambo jurusan apa? Kedokteran ndak. Apa tinggal di tanah atau ndak? Iyalah. Jadi diramu dengan yang namanya optimisme. Selagi yang Pak Molia kata kan, insya Allah. Nah itu kalau dia mau langkah-langkahnya. Dia namanya mudah memang tidak mudah. Tapi bisa. Kata kuncinya. Oke. Mak, sistem, balik awak mungkin ke poin sistemnya tadi. Pengelolaan yang sebenarnya dilakukan nenek moyang wak dulu. Kemudian sampai kini ada perubahan. Dia masih nampak deh mak benang merahnya tuh, benang merahnya tadi itu. Perubahan itu sebuah keniscayaan. Betul, ya. Ya nak, hidup itu dinamis, betul. Betul. Nah, jadi pernah jalan-jalan ke Bengke? Pernah enggak? Ya. Itu ada oto dah. Kalau kini ada nambi oto lama ya. Ya. Yang pakai talang sana di belakang tuh. Itu ada sumbu nama. Oh iya yang belakang. Ya, Gardan. Ya. Ini kan enggak seluruh oto dah. Nah, kini pakai skopel orang ini, tarikan depan. Pertanyaannya. Nah, kalau umpamanya ya kan, nan roda tadi bergerak masih di sumbunya kah, sakancang apapun dah. Itu kan kan? Sampai ke tujuan. Jadi seberapapun dinamika hidup, seberapa ragam pun kehidupan, tapi jangan lari dari sumbu, tak lape dari sumbu. Kalau orang Minang, tak lape dari ABSMSK bisa. Kalau di Islam walaupun Farul ke Makkah cali itu prinsip tawaf itu kan bentuk itu. Iya. Awak tawaf tuh keliling 7 kali itu nan pandang kan tetap ke Ka'bah. Ka'bah itu bukan untuk apa, satu konsentrasi. Satu sumbu. Iya, sama dengan itu kan kalau kita analogkan dengan planet. Jadi seberapapun kencang planet itu, kalau dia beredar pada sumbunya insya Allah aman. Tapi begitu keluar orbit sumbu habis. Abang terjemah. Berarti sumbunya konan harus itu pentingnya. Ada rumusan tuh, rumusan besar adat bacaan isyarat, tapi rumusan secara teknisnya gini. Insya Allah tidak apa lari. Boleh sekencang apapun. Minang ya itu menampung dinamika hidup. Kita harus berubah juga sesuai zaman, Mbak. Nggak boleh kita ketinggalan. Balon contoh lah. Itu kan bukan yang membedakan dalam perubahan tuh yang teknis, yang substantif. Ya. Lah zaman Ambo beralek dulu. Ambo beralek, Mbak Istri dan yang lain itu tiup beralek itu yang alat untuk minum tuh galeh. Maka orang hitam tuh berapa banyak galeh. Ya enggak nih syai. Itu tuh bilik piring. Kini orang beralek lihat ada galeh ke seto. Di kaki gunung orang beralek enggak perlu galeh. Orang mineral sedang pipet gini. Lah, tapi pertanyaan nanayanya tetap yang substansinya, nanaya enggak berubah. Iya. Nah, berubah kemasan. Bisa ambil analogi ya kasinan berarti. Nah, itu hati-hati itu. Yeah. Jadi berapun kancang dinamisnya kehidupan dan bertarungnya berbagai ideologi, berbagai dan sebagainya, kalau tetap yang substansi ya pegang. Sebagai muslim jaleh Quran ada, sebagai Minang jaleh kau. Enggak. Otomatis kalau balik ke substansi tadi ataupun ke sumbu tadi, kita nenek mama moyang kita dulu tuh lah paham kalau bumi akan bertambah, namanya anak cucu akan berkembang. Otomatis tidak ada pengurangan dari hak milik di tanah bumi tadi. Tapi ternyata kan banyak hal-hal yang seperti itu di luar dugaan yang terjadi. Iko berarti ada yang keluar dari sumbu tadi.
Nah, kita bukan mencari kesalahan dari tadi itu, tapi kita mencari sumbu apakah yang sebenarnya harus kita putarkan. Tapi kita tahan dulu, Mak. Kita tahan dulu, Mak. Dan Dusun Anak Budiman Sadonyo, jangan kama-kama, tetap bersama kami dalam Budaya Alam Minangkabau, Memangki Batang Tarandam. Terima kasih Dusun masih bersama kami dalam Budaya Alam Minangkabau. Tema ataupun pembicaraan kita kini adalah cara Minangkabau mengelola harato. Iko lanjutan ataupun part keduanya dari pembicaraan kita sebelumnya. Itu masih bersama narasumber kita yang sama, yaitu Mak Raja Intan, Mak Dr. Andes, Zaitul Ikhlas Saat, MSI ya Mak ya. Dan tadi terima kasih dah Chen. Kau senantiasa dah Chen main dengan pembincangan awak berdua Mak Josaluang Mak. Rasa di Mak tadi Mak? Cuma meninjau saja. Meninjau, nak sangka ada Mak ya. Iyalah. Jadi Mak, tadi kabar kecan sumbunan ke awak pacik tu, otomatis kan awak harus jaleh dengan sumbu tu. Tapi iko Mak di segmen kini awak mengundang pula Dusun Anak kita di rumah untuk berdiskusi bersama kita di studio. Di Dusun Anak bisa berdiskusi bersama kami di line telepon 0751 sampai 63133 untuk Dusun Anak yang ada di luar Kota Padang, dan untuk Dusun Anak di Kota Padang cukup di sampai 63133. Sumbu tadi itu Mak, pakai cek Mak tadi, kalau roda aku kancang berputar, asalkan dalam sumbunya, nak akan jadi masalah. Jadi kalau ikuti bana perkembangan zaman, tapi kalau kita masih di porosnya sama, nak ada masalah dong. Tapi ternyata kan dengan awak lihat perkembangan kini Mak yang terjadi, awak kan nak bisa lurutik mata dong. Ada hal-hal yang ternyata di luar dugaan, dan Iko memang harus capek antisipasi dan biar tidak melebar kemana-mana gitu loh Mak. Menurut Mak untuk bapak cik ke sumbu tu balik tu Mak. Satu hal baru yang perlu sadari ya, dan Iko itu semenjak katakanlah ungkapan ada bahasa isyarat di Marapalam tu. Iya. Kalau ibarat undang-undang PPL, ibarat lama waktu yang kosong tentang pencerahan dan pencerahan masyarakat tentang kau kan panjang. Betul. Maka terjadi itu. Iya. Awak ndanya berdasarkan kelemahan awak itu. Yang ini akibat awak katakanlah dalam pengertian mungkin pemerintah daerah sebagai kurang memberikan pengetahuan tentang konsep iko ke masyarakat, sehingga terjadi nak patut tajua dan sebagainya. Dan jika kini berangkat dari pengalaman itu, ya agar ke depan tak tu terjadi, tentu ada upaya-upaya baik dalam pengertian pencerahan dan pencerahan masyarakat tentang konsep Minang dalam mengelola aset-aset. Dan sekarang itu berkaitan tadi. Nah, untuk menyatun sumbu itu tadi, kita lah diberi peluang oleh negara. Dan tinggal awak mempromulasi ke depan gitu tuh, ya kan? Nah, walaupun Undang-Undang Nomor 7 balik ke masih ada sekitar debatable, tapi biasalah kan Uriambo, ya karena di tercali situ tuh ada batu aja orang yang mengkritisi, tapi ada aja kadang-kadang terlampau kritisi. Kalau diambo sebagai masyarakat, nah terima cuma saja situ, awak posisinya tuh pas. Jadi kalau adat bapak sapa adat bahasa syarat seni ketubola dan ada silingkan negari, itu maksudnya tuh. Nah, kemudian kita bicara Minang itu dan budaya Mentawai bagi orang tuh. Alah maksudnya tuh. Iya, sulit-sulit loh tuh kan. Memang kalau itu jangan dikecekkan, dibongkar, jangan bertendang sebagai dikeceknya disempurnakan. Kalau penyempurnaan. Kalau revisi minggu kalau konotasi bongkar pasang penyempurnaan. Iya. Artinya kalau kita bisa menepi angka 9 mengangkut 7 ambil. Kalau bisa 10 mangga 8 cari. Oke, iya betul. Nah, sesudah itu bersama-sama jadi merumuskan perda tentang Sumatera Barat terkait dengan itu harus hati-hati, harus jelimet, nggak usah umpamanya
terlalu tinggi nuansa politiknya. Kepentingan politik untuk Sumatera Barat Minang salah. Untuk kemajuan Minang. Iya, sehingga nanti perda dan aturan itu berlaku untuk kita barangkul seluruh, kita danga seluruhnya, kita akomodasi pendapat-pendapat itu. Yo, bade kalau ni mama, bade di desa, bade negari bayang banang kerencana iko bersama rencana bersama. Betul. Walaupun umpamanya waktunya ndak bisa katakan sebulan 2 bulan, tapi kita orang mau kalau ada dewa payung hukum tertinggi undang-undang sudah ada dan perda nomor iko lah menanti lo abang mengkelopkan itu ya sehingga apa seperti tadi tanah-tanah ulayat yang masih utuh bisa dikelola secara itu nalah menjadi HGU gua abang mengembalikan jangan kecenda bisaru itu lah setuju yang penting formulasinya. Oke. Kalau formulasi tidak ada orang yang dirugikan orang kok menolak kan kalau ada dirugikan. Oke. Tapi kalau tidak ada dirugikan kan berundiang namanya. Berundiang kok ya tulasua namanya kan. Iya, berundiang lah. Ya nak, kalau tidak berundiang tu bantu ikut atu tidak berundiang nama dah. Kalau berundiang abadi malah tak bahan suanya tu. Iya. Jadi singgonan kecil orang-orang tua dulu di berundiang alurui rantang tali. Iya betul. Kok bengkok makan siku. Ya kan? Jadi. Ya, tapi nyelurui kan, itu dah kan. Jadi kita kesampingkan kepenting politik parsial, politik transnasional. Yeah. Betul-betul kita mengarah bahas Sumatera Barat ya yang selama kita mengalami bermacam hal-hal yang menjadi keluhan, yang menjadi ratapan, menjadi kecemasan dan sebagainya. Kesempatan mana dia kini untuk mana petukar maracit ubek aku maracit istilahnya maracik lah maracit ubek kok sehingga pas mak iko kalau kita sebagai nggak usah lah kita mungkin kalau terlampau membabani pemerintah begitu mak ya kita sebagai anak cucu orang Minangkabau yang akan menjaga aset ko hal apa yang paling sederhana yang bisa kita lakukan kini ko dulu ko mak jadi pemahaman tentang pentingnya pusako. Oke. Apa pentingnya? Pusako itu kan memang bentuk materi, tapi sungguh itu kan harga diri, jati suku. Betul. Jati diri orang. Iya. Jadi umpamanya ada suku dan tidak berpusako apa nih? Tidak masuk ke gitu dah. Tandanya bersuku tu ada. Ada pusako. Ada. Dulu kan namanya berbalai memusaji berbanyak. Ada sampai itu kan. Iya. Nih. Terus dan kedua setelah gitu tuh bagi anak kaum tu kan bentuk kayu dirimbo. Ya. Ya, adonan tinggi, adonan rendah. Kan tak seluruh lan mudah memulai. Adonan paling hebat. Awak harapkan yang paling hebat narasaki kok jadi gaduh-gaduh aja kok. Walaupun punya jangan. Ya ndak? Gaduh. Tuh, kemudian ada hal dan itu banyak dilakukan orang cali. Mencali ada kaumnya kok, nasa sukunya kok, rasakinya gak payah, sementaranya hanya subsidi. Jangan sampai narato joyau ya aku lah. Dia dibantu subsidi. Kan sananya tuh kan. Iya. Karena kalau beda kalau dulu atau pusako randa pencarian tuh silakan. Tapi kalau ratu pusako tuh kan hak bersama simbol. Nah memang bakeciannya kok dijual nak dimakan Bali gitu. Informasi balik. Balik ke memang tuh ada namanya proses penyadaran, pencerahan. Sudah pencerahan ada harus pembimbingan, dibimbing pengarahan. Tentu anak boleh putih aso, pemerintah daerah tidak boleh buang tali itu. Bukan urusan ada. Ini mama panjang jam enggak. Ada pi sudah. Ya kan? Kecil tadi tidak menurut ambo kan itu tuh kan kini kecil ada istilah tuh. Dulu penyakit tidak ada. Semakin banyak dokternya penyakit. Nah itu kan. Artinya analog ya, bantu itu semakin pasti banyak masih masalah. Jadi awak jangan terlalu begitu umpamanya takut dan camai dengan masalah. Bisa saja masalah itu mempacadi awak. Betul. Membuat dewasa. Kadang-kadang dengan masalah itu kalau ranggang bisa apa beli ya? Rakit beli. Dulu umpamanya ya saya lagi gini, tapi dia ada masalah itu bawa mak. Satu beli. Banyak kan tuh celi itu. Ya kan? Di samping ada ya ratuku orang pecah kan? Ada tuh. Jadi yang penting positif thinking dan optimis. Dan di Minang ada kan, walaupun itu bukan sesumbar bukan apa, indah do karuan ndak jani. Ndak ada kusi nak selesai. Yang penting nawa itu awak, ketulusan awak, kesungguhan awak. Kalau kita tulus dan sungguh menyelesaikan masalah dari seluruh komponen, insya Allah
Itulah dibuktikan dengan beberapa generasi di Minang. Jadi, Mak, kok tanya lo di karek Dacen kok, Mak. Dacen ni tadi kayaknya kau ni nanya. Aduh, kada tanya Dacen. Masalah Ratu Dacen. Tak teraso, lu ada lah. Oke, Mak. Bagai Mak tadi, kau takkan tahu nama itu gitu. Kalau kapal lu mungkin sama hitam, Mak. Kalau isi kan macam-macam. Iya. Kemungkinan tuh baki tuh cara menapis itu tuh biar sampai tujuan kita kok memang di situ tadi. Oh pasti. Itu mereka cendek. Saat awak rasa mandai beda. Awak kalau gitu awak ventrinsir masalah dulu. Tapi masalah kok lagi ventrinsir tuh cuma. Secara Asean ventrinsir gini. Ya kan kita cari sampai-sampai nanti inventasi masalah tuh mayang setuju dengan konsep kok, mana setengah setuju, mayang tidak setuju. Oke. Nah, dia sampai ke situ miping nanti dia dokan desa apa? Nendak setuju kok so bawa kali boleh. Apa itu hanya pandang person? Kalau pandang person tidak setuju itu lain tuh, ya kan? Nah, tapi kalau pandang secara kaum bah, nah kok itu. Nah, kadang-kadangnya harus dibedakan secara umpamanya aturan kok kalau untuk pribadi mau mungkin tidak setuju mbak. Tapi untuk kepentingan betul pandang itu. Ingat ya, kalau itu insya Allah itu apa? Tapi kalau diciliannya kepentingan mereka kalau ikut aturan kok karena aku rugi aja. Tahu rugi tapi yang lain barlah bos. Itu proses. Jangan pesimis Faru. Itu nabi-nabi itu diturunkan ke orang cingkak sesedot. Ya? Iya kalau nah abanti itu gini, artinya apa? Awak tidak kalau ambo tidak menyalahkan masyarakat yang dalam bentuk itu karena memangnya ndak diedukasi secara kalau kini namanya secara sistemik. Kalau ada orang tahu tentang atau pusaka kok ada usahanya seorang, bukan hasil diedukasi yang hasil. Semuanya ya baru aja bahasa Inggris dari SD, bahasa Inggris jole. Saya bantu mati berjenjang taruh itu. Awak di mana? Ada obam dulu sebentar hilang lah itu. Ingat dari hasil penelitian petang tuh kami bicara tuh kan. Itu tinggi regrenya tanya ke Risnaldi, Dr. Risnaldi di Unanta, yang penelitian tinggi harapan orang tuntun tentang masalah adat budaya kok. Betul. Iya, masih tinggi. Petang tuh dikaji, jangan kan ya. Nah cuma seperti tadi, ya beragam kok. Kadang-kadang dengan beragam tuh lo indahnya. Mak, iko gitu anak cucu yang mungkin letak latibur estafet pengelola harto tu latibur tangan kita. Ketika harto ko letaklah ada investor yang ingin mapo tanah gitu ko. Kita tanah ulayat kok mak. Iya. Tanah kaum gitu ya. Tanah pusako tinggi lah istilahnya. Apa langkah wak? Kok sederhana sih Faru kok mak ya. Apa langkah wak tu agar yang tadi aset tidak hilang, ikut jago dan berkembang? Jadi seluruh yang namanya apakah mamak kapal waris, mamak bakuaso, mamak yang lain, ikut dicoba tawaran dari investor kok dibalik-balik mamanggang, dindang ditampi tareh, dinok dimanuangkan. Ikut pas nak masuk anak. Konsep orang kok merugikan atau apa? Kalau merugikan kenapa? Tapi kalau saling menguntungkan Anda, kenapa tidak? Lah dikaji mana? Dibalik ditelantangkan, kalau dilola secara konvensional namanya begitu ya hasilnya. Tapi kalau eko meningkat tak? Kalau meningkat cari dari hasil tanah yang disatukan tadi yang selama kau digarap jo padi, ada jagoan sebagai, kemudian kita lihat hasilnya. Kalau itu tinggi, berarti kan lebih bagi. Bahas sistem pembagian tadi. Tapi kalau rendah, tentu bunuh anak-anakan ya. Iya dikaji dulu. Ada loh pamannya, makanya pendamping gue jambo, baik tingkat desa di yang lain. Apalagi kini kok kan kalau di perguruan tinggi kan ada salah satu kegiatan namanya KKN. Ambo seringnya kalau di zaman Ambo dulu yang dan KKN itu tuh artinya apa? Tidak hanya sebetul tuh menjadi labor di anak-anak situ, mengedukasi. Ya kan kalau sekadar dia kan bentuk itu. Tapi banyak umpamanya yang jurusan fakultas hukum ini coba. Anda sederhana saja. Nah, pertanian bentuk itu dan yang lain. Jadi untuk edukasi kok tidak ada kata terlambat, tidak ada. Tidak ada kata selesai. Ya kan? Kalau orang di kampung Faru namanya
lifelong education atau bahasa orang kampung tu. Nah, dia orang bersamaan begitu bahasa rumah. Nah, sepanjang pendidikan itu kan sepanjang waktu. Sepanjang hayat. Wah, ya ndak ada. Tentu ya beransur-ansur gitu. Gitu saja. Ndak bisa. Di dokter saja, semakin baik, semakin kronis penyakit itu bertahap. Bantu itu loh dalam artinya, dalam kemasyarakatan. Bansu-ansu ada. Nah, tapi jangan betul. Itu dibangunkan beli, awak bangunkan. Ambo betul. Ambo dengan Undang-Undang Nomor 7 balik, kau berapa sanang betul. Ada sampai pijawa. Ada lah dah. Tapi kalau salah mau kau kecil gini, bisa aja orang pusat. Mengapa orang Subar tu je? Nah, gitu kan? Akhirnya lah don. Undang-undang dah ada cerita dong. Dia legitimate legalitas. Legalitas kau nanti akan menjadi sebuah legitimate. Beransuan, bersama-sama di pasamuan mengkau jadi. Ia pemerintah daerah, jadi pemerintah daerah itu ukuran pikirnya dari 5 tahun 10 tahun doh. Zaman itu umpamanya baru ada kesempatan jadi bupati nanti, jangan pikiran 5 tahun saja. Enggak, dengan kesempatan awak waktu jadi bupati itu ada awak pikirkan ke depan kebijakan awak kau. Oh, bantu itu, ya kan? Jangan bantu itu, lu anggota dewan awak. Ya kan dia waktu duduk saja jangan. Kalau ikut kebijakan awak, ikut menurut aturan, perda, undang-undang, nasib orang ke depan kau. Bantu itu. Kau tambah kujang hangit ya, Mak. Tambah hangit. Optimis lah. Itu fungsi media. Fungsi media melakukan pencerahan dan pencerdasan. Kewajiban konstitusi mencerdaskan kehidupan bangsa. Media ikut tuh. Nah, di sekolah buat TVRI kan? Alhamdulillah. Mak, kita tahan dulu kok Mak ke pembicara gitu. Dan Dursana Budiman Sadonyo tetap bersama kami dalam Budaya Alam Minangkabau Memangki Batang Tarandam. Terima kasih Nusana masih bersama kami dalam Budaya Alam Minangkabau dan tema kita adalah cara Minangkabau mengolah harato. Ko yang part kedua bersama Mak Raju Intan. Ko Mak pembicaraan tambah ange, ko saluan dacen tambah seru. Lo nampak ko denda lo antara ko kan maikuan ko Mak ritme dari pembicaraan ko Mak. Mak iko kalau ada harato tuh Mak. Apa sih cara kita tuh dalam mengelolanya tuh agar yang tadi itu bisa berlanjut sampai bernilai ekonomis dan itu berlanjut sampai ke generasi-generasi selanjutnya. Gini, jadi balik bisa saja wilayah itu bentuk sawah nan petak, atau ya kan ladang nan pintala. Jadi calik. Kini kaum pemain dari kaum kita lah, kita itu di kaum tu ada kini ko 5 parui. Iya 5 parui. 5 parui itu ada umpamanya 10 keluarga. Nan sawah kini kok digambarkan sekira 3 hektar lah. Ya kan? Tentu pola di situ diboyokan langsung di bawah arahan mamak bakwaso atau kepala waris ekwa. Asia-asia nang kembali sawah gini. Ya kan? Bara bedang. Ya kan? Kan alun tantulo seluruh kemenakan tu biwa sawah tu do. Jadi dibagi. Nah ladang ya kan saya akan buat dimusyawarahkan penting dulu. Ambo mak ya, ambo biarlah ladang saja. Nah, ambo. Nah, kemudian pengelolaan yang akan mengelola itu hasil musyawarah yang langsung dipimpin oleh mamak kepala waris. Jadi tidak ada jelek. Si anu kan angkat musyawarah. Kemudian sebagian hasil apakah sekian persen, 5 balik persen, 5 balik persen itu hasil itu tuh menjadi haknya kaum. Itu disimpan tuh.
Yang menyimpannya bisa saja kalau ada masih rumah gadang syukur, kalau enggak mandesako. Mandesako adalah ibu-ibu yang tertua di situ. Diawasi oleh mama tadi. Umpamanya kini ke dengan hasil padi kena kan dapat umpamanya 100 ekar orang seorang. Ya. Hasil dari satu siku setelah dikumpulkan dari semuanya itu dapat kini penghasilan untuk kaum ko anggaplah umpamanya 30 karuang. Ya. Stok Ya. ibarat bulog stok kon tu gunanya. Risiko ada bisa umpamanya pembantu kemenakan nalapa, bisa menjapit dagang di apa dan sebagainya. Bisa sosial, ada biaya kematian di koko. Ya, Itu ya. hak sosial gitu. Dan itu penggunaannya adalah diserahkan pengawasannya oleh mama kapal waris. Ya. Pegang pengawal di situ itu adalah mendesako. Itu kan kalau kita yang melibatkan intern saja kok. Iya, iya. Contoh gitu kok, Mak. Misal Faru ada lah mungkin tanah begitu ya, Mak ya. Kok tanah kaum, tanah pusako tinggi. Kemudian ingin kok mengundang investor dalam mengembangkan tanah kok. Kami ingin tanahku berkembang, apakah itu menjadi suatu gedung bangunan hotel kah, apakah segala macam gitu. Pokoknya mendatangkan investor orang luar kok, Mak. Ya. Bagi kita cara membuat deal-dealan. Itu ada caranya. Yang pas, tidak merugikan kita yang punya tanah, tapi tidak pula merugikan orang yang kayak investasi gitu, Mak. Boleh. Nah, baca itu, Mak. Anggaplah kini ke tanah awak view-nya rancak. Oke, ya. Orang akan mengembangkan di situ wisata. Ya. Ada penginapan dan sebagainya. Luasnya katakanlah umpamanya relatif sekian ke 2 hektar. Nah, kita lihat seperti berkaitan tadi, apa bentuk penawaran yang diajukan oleh investor? Awak yang minta si investor tuh. Pak kami cari. Nah, dari konsep investor awak rundiangkan seluruh kaum anak-anakan kau. Oke. Baik itu tanah awak yang di tepi danau tua atau di pantai tua yang 3 hektar tua ada orang Minang. Nah, Minang tuh cara makai. Apa bentuknya kok? Nah setelah dicari apa keuntungan tadi, ya ternyata ini akan membuat apa di situ tuh bisa penginapan dari macam ya kan? Kalau cocok mereka bersama, nah yang penting itu kalau penyerahan kepada investor tuh hasil musyawarah. Kemudian setelah musyawarah tadi itu dikukuhkan secara legalitasnya kalau kini dinotariatkan nama itu. Dilibatkan sarolah yang nenek mama yang ada dalam dan kaum itu ya, kaum itu. Di nenek mama saja, semua kaum mereka tuh setuju kau. Ya kan? Tentu jelimet dengan investor tadi. Betul. Kalau cocok agak ternyata iku hasilnya lebih rencak kok. Entah buat kan notariat. Ya, perjanjian investor. Bantuannya, wakatunya dan sebagainya. Kemudian awak boleh dalam internal kaum, pembagian koko awak dapat 1 tahun tu umpamanya lah dari investor hasil koko, katakanlah umpamanya 200 juta. Berasiahnya. Abah 200 juta kau, mana pembagiannya? Ya kan? Apakah umpamanya ini kan ada soal marato kau, ya kan? Tapi ada soal yang bisa saja umpamanya di kaum di situ tuh 5 kaum. Nah kalau 5 parwi. 5 parwi itu yang dibagi. Ya, betul. Jadi kalau bagi ratu kok bisa saja umpamanya orang-orang yang apa nambahnya atau enggak nama apa. Itu kebijakan tuh. Jadi kini kan pembagian tuh menurut parwi. Ada 5 parwi 200 juta bagi 5 parwi. Ya kan? Kemudian kalau ada disisakan lah pokok mana mudah saja lah 150 juta bagi 5 parwi dapat 30 juta seorang. Nah 5 stok kaum. Aku dibagilah pari-pari tadi itu. Ya ingat ya, nan itu kan laba bukan jual beli. Iya. Nan invest nan apa kan tidak hilang, bahkan tidak bisa. Oke, iya. Banyak jalan langkah-langkah gitu. Oke. Mak, iko tiba kita di ujung kok, Mak. Mungkin kita minta kesimpulan singkat dari Mama. Kau terkait tema kita kok cara Minangkabau dalam mengelola harta. Inti gini kok membalian yang tadi, membalian pinang ke tampuknya apa kegagangnya. Terima kasih melalui kesempatan kau dengan segala keterbatasan ilmu ambo dan pengalaman. Marilah Wak dengan adanya Undang-Undang 7 Balai, ya kan? Kemudian dengan Perda nomor 6 Balai tahun 2008, kita harapkan mulai dari pemerintah daerah, seluruh sekunder, pemangku adat, lembaga dan sebagainya, kita sama. Artinya norma-norma yang pernah memang dibuktikan kehebatannya di situ. Ya norma dalam ekonomi dulu tuh. Tarandam sama basah
tarampai semua karyang. Ya. Nah, di desa kita kembalikan. Jadi seluruhnya birokrasi, politisi, akademisi sama-sama kita merumuskan formulasi yang pas nanti untuk kekinian ke depan. Betul. Ya kan dari Koko. Dari undang-undang tadi. Iya. Ya, ada pendapat tuh wajar saja tuh. Okay. Ya, semakinnya betul pincalam video rantiku belai tanggal lawi basilang kayu dan tungku di situ ada memang kebaikan. Betul. Jadi seluruh potensi kita libatkan. Nggak ada yang tidak kita lebarkan. Sampai basamo mangkuk menjadi. Yang cie nam perlu dipantakan. Jangan sampai ada di awak apakah pemerintah daerah, di politisi, di birokrasi ataupun di akademisi. Oh nggak mungkin, jangan kata itu ada. Oke. Nggak ada, nggak bisa. Oke, jadi terima kasih banyak Mak Raja Intan, terima kasih pula da Cendera Muslim, terima kasih banyak Nusanak Budiman Sadikin. Jadi inti itu adalah penguatan undang-undang yang baru disahkan ko untuk kesejahteraan kita bersama ke depan, termasuk dalam mengelola harta ko ya Mayo. Terima kasih Nusanak Budiman Sadonyo lah menyaksikan lama nonton Budaya Alam Minangkabau. Semoga Iko bisa memberikan pandangan kepada kita bersama untuk kedepannya lebih elok lagi Wak dalam mengelola harta di Minangkabau dan untuk memajukan Minangkabau tentunya. Akhir kata, Ambo mewakili saudara kurang bertugas mengucapkan terima kasih dan mohon pamit undur diri. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.